Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwiki Ananto dari kelompok 6. NIM saya 0635210050. Nama saya Nisa Putri Damayanti. Saya dari kelompok 6 dengan nomor NIM 06035210073. Saya Alisa Alfanaila dari kelompok 6, NIM 0603521072. Saya Jengrora Sabrina Mazia Permana Putri dari kelompok 6, NIM 0603521071. Nama saya Yolanda Nisa Rizkita dari kelompok 6, NIM saya 0603521069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwiki Ananto dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit tentang Al-Kindi dan pemikiran-pemikirannya. Nama lengkap dari Al-Kindi adalah Abu Yusuf bin Ishaq bin As-Sobah bin Imran bin Ashad bin Qais Al-Kindi. Nasabnya sampai kepada Qattan. Ia berdarah Arab asli. Al-Kindi tidak hanya dikenal sebagai filsuf, tetapi ia juga dikenal sebagai ilmuwan yang menguasai matematika, astronomi, geometri, dan lain-lain. Bahkan, ia juga dikenal atas kepiawaiannya dalam memainkan alat musik. Pemikiran-pemikiran Al-Kindi. Pemikiran Al-Kindi tentang ketuhanan. Menurut Al-Kindi, Tuhan adalah wujud yang al-haqqul awal, yakni wujud yang benar dan pertama. Ia selalu ada dan ia tidak memiliki asal. Dan menurut Al-Kindi, Tuhan tidak memiliki sifat-sifat atau atribut-atribut yang terpisah darinya, melainkan sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah bersatu dengan zatnya. Al-Kindi membagi ruh atau jiwa menjadi 3 daya. Yang pertama adalah daya nafsu, kemudian daya pemarah, dan terakhir adalah daya berpikir. Menurut Al-Kindi, daya yang paling utama adalah daya berpikir, karena dapat mengangkat eksistensi manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, Al-Kindi membagi akal menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah akal yang bersifat potensial. Yang kedua, akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual. Yang ketiga, akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Kemudian, akal yang bersifat potensial, papar Al-Kindi, tak bisa mempunyai sifat aktual jika tak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Oleh karena itu, menurut Al-Kindi, masih ada satu macam akal lagi, yakni akal yang selamanya dalam aktualitas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Abu Nasir Muhammad Al-Faraq Al-Farabi, singkat Al-Farabi, adalah ilmuwan dan filsuf Islam berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama Abu Nasir Al-Farabi. Ia lahir pada tahun 872 Masehi pada Provinsi Faryab, Afghanistan, dan meninggal pada tahun 951 Masehi di Damaskus, Suriah. Ia kebangsaan Abbasiyah, tempat pemakamannya Bab Asy-Syagir, Damaskus, Suriah. Ia terpengaruh oleh Aristoteles, Al-Kindi, Plato, Plotinus, Claudius, Ptolemeus, Porfirius. Minat utamanya pada bidang metafisika, filsafat politik, hukum, logika, musik, sains, etika, tasawuf, dan epistemologi. Buah pikir dari seorang filsuf Islam yaitu Al-Farabi. Selama hidupnya, Al-Farabi banyak berkarya. Di antara karya tulis Al-Farabi adalah yang pertama Al-Musiki Al-Kabir, yang di dalamnya terdapat pemaparan tentang dasar musik, teori, dan praktiknya. Yang kedua, Ihsaul Al-Iqa. Yang ketiga,
kalam fi'al musiki. Yang keempat, ihsa'u ulum wa at-ta'rif bi'aqradiha. Yang kelima, jawami as-siyasah. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, kota atau negara utama, yang membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan berhubungan antara rezim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum ilahiyah Islam. Filsafat politik Al-Farabi, khususnya gagasannya mengenai penguasa kota utama, mencerminkan rasionalisasi ajaran imamah dalam Syiah. Pandangan psikologi Al-Farabi. Potensi jiwa manusia menurut Al-Farabi: energi tumbuh vegetatif, energi momentum hewani, energi hayal bayangan, energi keberadaan alam rasio, dan energi rasa. Kita memperoleh pengetahuan kita melalui indera eksternal yang terkait dengan momentum dan indera internal yang ada dalam energi ilusi. Juga intelek yang ada dalam energi keberadaan alam. Namun, kecerdasan ini tidak seperti rasio. Ia berada di atas rasio karena rasio bekerja dan berpikir hanya berdasarkan data indera, sedangkan intelek bekerja berdasarkan pancaran di atas makhluk ilahi. Akal terdiri dari 4 tingkatan, yaitu pertama, kecerdasan potensial, kecerdasan aktual, kecerdasan perolehan, dan kecerdasan aktif. Dalam proses pengetahuan, akal aktif adalah sumber pengetahuan manusia yang diperoleh setelah kita memberdayakan potensi dan akal yang sebenarnya. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat Islam, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina atau sering dikenal Avicenna. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Ibnu Sina dilahirkan pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus maupun September 980 Masehi di Afshanah, sekarang adalah Afghanistan, sebuah kota kecil di Uzbekistan. Di dunia barat, ia dikenal Avicenna dan dijuluki Pangeran Dokter Barat. Ayahnya berasal dari Balkh, suatu kota yang dikenal oleh orang Yunani sebagai Bactra. Nama itu berarti cemerlang, menurut perpustakaan Persia di zaman tengah, dan kota itu sebagai pusat perdagangan metropolitan politik, kota intelektual, keagamaan, serta pusat kehidupan agama dan para intelektual. Balkh pernah menjadi pusat peradaban Helenik atau Yunani. Setelah kedudukannya sudah hilang, dapatlah kemenangan di tangan Islam Samaniyah dan Ghaznawiyah. Dan kota inilah paham Zoroaster, Buddhism, Manu, Kristen Nestoria, dan paling akhir adalah Islam. Perjuangan Ibnu Sina. Sejak kecil, Ibnu Sina sudah terlihat pandai sangat luar biasa. Pada usia 5 tahun, telah menghafal Al-Quran dan telah mempelajari ilmu agama-agama. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah menguasai keseluruhan Al-Quran dan juga tata bahasa Arab, lalu mempelajari matematika, logika yang dipimpin oleh Abdillah An-Natili. Setelah itu, dia mempelajari fisika, metafisika, dan kedokteran bersama Abu Sahal Al-Masih. Pada usia 16 tahun, dia sudah mahir semua ilmu pengetahuan pada masanya, kecuali metafisika. Dan ia tidak hanya mempelajari teori kedokteran, tapi melalui pelayanan terhadap orang sakit dan dengan perhitungannya sendiri, Ibnu Sina menentukan metode perawatan baru. 1,5 tahun berikutnya, Ibnu Sina mulai memperdalam ilmu mantik dan filsafat. Siang dan malam hanya beliau habiskan untuk berpikir dan menganalisis mantik dan filsafat. Namanya semakin populer pada usia 17 tahun karena beliau mampu menyembuhkan penyakit Sultan Bukhara, hingga Sultan Bukhara memberi hibah kepada Ibnu Sina untuk menetap di istana. Namun Ibnu Sina tidak menginginkannya dan menolak dengan halus
namun meminta agar menggunakan perpustakaan kuno untuk memperluas dan memperdalam keilmuannya. Walaupun kehidupannya hanya dipenuhi oleh penelitian dan belajar, Ibnu Sina tak kenal lelah untuk menulis hingga hampir di segala bidang ilmu pengetahuan ada buku yang dijelaskan secara mudah dan dimengerti. Mulai mengarang dari umur 21 tahun hingga ia wafat 58 tahun. Menurut G.C. Anawati bahwa sudah ada 276 buku dan risalah yang karya dari Ibnu Sina. Namun menurut William E. Gowham, karya tulis berjumlah 90. Salah satu bukunya adalah Al-Qanun fi at-Tibb, Canon of Medicine atau Konstitusi Ilmu Kedokteran. Filsafat berkaitan dengan psikologi. Menurut Ibnu Sina, tujuan falsafah adalah untuk menetapkan realitas segala sesuatu sepanjang hal itu mungkin bagi manusia. Ada dua tipe falsafah, yaitu teoritis dan praktis. Yang pertama, mencari pengetahuan tentang kebenaran, dan yang kedua, mencari pengetahuan tentang kebaikan. Tujuan falsafah teoritis adalah menyempurnakan jiwa melalui pengetahuan semata-mata. Adapun tujuan falsafat praktis adalah menyempurnakan jiwa melalui pengetahuan tentang apa yang seharusnya dilakukan sehingga jiwa bertindak sesuai dengan pengetahuan tersebut. Falsafah teoritis adalah pengetahuan tentang hal yang ada bukan karena pilihan ataupun tindakan kita. Sedangkan filsafat praktis adalah pengetahuan tentang hal yang ada berdasarkan pilihan dan tindakan kita. Di antara pemikiran filsafat Ibnu Sina ada tentang jiwa. Ibnu Sina menyatakan bahwa jiwa manusia atau nafsu berwujud ruhani bukan fisik dan berada dalam tubuh kita. Informasi ini diperoleh oleh Ibnu Sina dari Al-Quran, hadis, dan filsafat jiwa Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sebagaimana Aristoteles, Ibnu Sina menekankan eratnya hubungan antara jiwa dan raga, berpendapat bahwa jiwa adalah wujud rohani, imateri yang berada dalam tubuh. Wujud imateri yang tidak berada dalam tubuh atau tidak langsung mengendalikan tubuh disebut dengan akal. Akan tetapi, apabila mengendalikan secara langsung disebut dengan jiwa. Badan bisa berubah-ubah secara fisik, tetapi jiwa adalah sebelum badan itu ada dan berubah. Adapun sumber-sumber yang saya dapatkan dari sini. Dan terima kasih. Assalamualaikum, saya Jawa Sabrina Mazia Permana Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman tokoh filsafat Islam, yaitu Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah atau lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Sa'id At-Tujibi bin Bajjah, lahir pada tahun 1095 dan meninggal pada tahun 1138 di umur sekitar 42 atau 43 tahunan. Ibnu Bajjah adalah seorang filsuf yang dikenal juga sebagai astronom, musisi, dokter, fisikawan, psikolog, botanis, sastrawan, dan ilmuwan muslim dari Andalusia yang dikenal di barat dengan nama latinnya Avempes. Ibnu Bajjah bisa dikatakan sebagai tokoh utama dalam pembangunan filsafat Islam di barat, yang dimana tidak diketahui banyak tentang sejarahnya, bahkan karyanya tidak banyak yang disempurnakan. Namun dengan demikian, dari sekian banyak karya orisinilnya, ia berjasa memperkenalkan filsafat Aristoteles secara mendalam. Berikut ini adalah pola pemikiran dari Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah memiliki karya yang bernama Tadbir al-Mutawahhid, di mana di situ menggambarkan dengan jelas di samping ketidakmungkinan terbentuknya kota ideal. Al-Farabi juga mengandalkan ketidakmungkinan bahwa kesempurnaan intelektual yang bersifat ilahi sekalipun tidak dapat mengubah kondisi sosial suatu kota yang rusak. Al-Farabi dan Ibnu Bajjah ialah keduanya meletakkan pemikiran bahwa ilmu mengatasi segalanya. Ibnu Bajjah meyakini bahwa manusia harus mampu memproyeksikan semua makna-makna partikular menuju jiwa rasional melalui imajinasi untuk dapat menemukan makna universalnya.
Imajinasi sebelum memberikan makna rasional, ia memproyeksikan suatu objek dengan objek yang lain yang lebih tinggi dalam ruang disebut dengan representasi. Ibnu Bajjah membedakan segala bentuk-bentuk materi dengan yang alami dan yang buatan. Tubuh alami dicontohkan seperti batu, sementara yang buatan seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Dari pembagian mengenai tubuh tersebut, ia menjelaskan perbedaannya dari sudut pandang gerak. Tubuh yang alami memiliki penggerak mereka di dalam seluruh tubuh, sehingga tubuh yang natural terdiri dari penggerak dan gerakan. Sedangkan tubuh buatan memiliki penggeraknya di luar, yaitu sesuatu yang digerakkan, dan sesuatu yang digerakkan terhubung dengan penggerak secara tidak sengaja. Dalam kajiannya tentang jiwa, ia menjelaskan sesuatu yang bergerak ada kalanya secara esensi dan secara aksiden karena bisa. Menurut Ibnu Bajjah, setiap tindakan manusia, bila dilihat dari jiwanya, maka tindakan-tindakan tersebut bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, ada kalanya tindakan tersebut hanya berbentuk jasmania saja. Yang kedua, ada kalanya tindakan tersebut lahir dari spiritual partikular. Dan ini terjadi menjadi 3. Yang pertama, bentuk jiwa yang terdapat dalam indera persepsi. Kedua, bentuk jiwa dalam imajinasi. Ketiga, bentuk jiwa yang sempurna yang ada dalam daya ingat. Yang ketiga, ada kalanya tindakan ini terbentuk dari spiritualitas universal. Ini adalah bentuk sempurna jiwa yang menunjukkan perpaduannya antara jasad dan roh mutlak. Berikut sumber yang saya dapatkan untuk rangkuman ini. Sekian rangkuman tentang tokoh filsafat Islam Ibnu Bajjah. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Nisa Rizkita dari kelompok 6. NIM saya 0603521069. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tokoh filsafat Islam yaitu Ibnu Tufail. Memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail al-Qaisi. Ia dilahirkan di Guadix, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 1105 Masehi. Dalam bahasa Latin, Ibnu Tufail populer dengan sebutan Abdul Basir. Pada tahun 1163 Masehi, ia ditarik ke Marrakesi dan diangkat sebagai hakim sekaligus dokter untuk keluarga istana Abu Yakub Yusuf yang memerintah saat itu. Kemudian, ia mengundurkan diri dari jabatannya karena usianya yang sudah uzur, dan meminta Ibnu Rushd untuk menggantikan kedudukannya. Tapi, dia tetap mendapatkan penghargaan dari Abu Yakub, lalu ia meninggal pada tahun 1185 Masehi di Maroko. Di zamannya, nama baiknya sebagai pemikir dan pelajar telah membuatnya dipuji sebagai Mesimas. Ibnu Tufail juga merupakan pengarang Hay bin Yaqzan, roman filsafat, dan kisah alegori lelaki yang hidup sendiri di sebuah pulau tanpa hubungan dengan manusia lainnya menemukan kebenaran dengan pemikiran yang masuk akal. Dan kemudian, keterkejutannya pada kontak dengan masyarakat manusia untuk dogmatisme dan penyakit lainnya. Pemikiran Ibnu Tufail mengenai epistemologi, akal, dan jiwa melalui karya sebelumnya dapat dijelaskan dalam mencari kebenaran melalui panca indera, seperti mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, hidung untuk penciuman, lidah untuk perasa, dan kulit untuk peraba. Namun ia juga mempunyai kemampuan terbatas dalam mengidentifikasi objek. Kemudian, dalam pemikiran mengenai akal, namun sayangnya akal memiliki kemampuan yang terbatas. Akal tidak bisa menjelaskan tentang dirinya sendiri. Maka dari itu, akal hanya mampu mengetahui melalui jejak-jejak yang ia tangkap.